anaknya. Tapi ada pernah suatu saat anakku tuh mau deketin cewek. Ada yang nggak serak bunda ya? Ada, karena ini aku gak kenali cewek siapa. Cuma teman-teman yang seumur aku bilang jangan sama cewek itu anak badal banget. Itu anak udah begini udah sana sini kayak udah free sex banget gitu. Aduh. Erika Carlina memberikan pengakuan yang menghebohkan. Di depan Deddy Corbuzier mengatakan bahwa dia sudah hamil. Hal yang gak masuk akal di sini adalah karena yang datang dan menangis dan terlihat galau di sini. Ini adalah seseorang yang selama ini izinkan saya membacakan komentar di kolom komentar Instagram Close the Door milik Master Deddy Corbuzier. Ada ini dari Pergi Jauh, tapi Pergi Jauhnya ada _2, jadi saya yakin ini bukan Gofar. Duta pergaulan bebas nangis. Nah, karena kita tahu bahwa Erika Carlina ini sering kali mempertontonkan bagaimana kehidupan malam dan partinya, dan bagaimana dia menunjukkan kalau dia ini bukan yang cewek-cewek yang suka dibungkus, tapi dia malah yang konon katanya ini suka bungkus cowok. Ada komentar dari Lasufatika, kalau ini sih ya agak judging, gak usah kaget selalu yang doyan clubbing pasti gitu ujungnya, walaupun enggak ya, tapi memang kesempatan dan resiko untuk tertimpa hal seperti ini tentu saja akan lebih besar kepada yang suka clubbing dibandingkan yang suka pergi main pedal seperti itu misalkan. Apa yang harus dikagetin? Dari Queen of Party, hamil duluan, dari Irmania GSTN, dan banyak yang lainnya yang saya nggak tega membacakannya. Jadi kalau saya boleh katakan, ini sebenarnya nggak matchingnya adalah karena ini Erika Carlina dengan image yang seperti itu. Tapi apakah kalau saya berpikir dari sudut pandang lain ya, emang image seperti itu apakah nggak boleh punya penyesalan dan pada akhirnya dia mengakui di publik begitu, Mas Denny Darko? Ya saya pikir dengan, mohon maaf ya, saya melihat ini sebagai arogansi. Arogansi menunjukkan kalau gue melakukan ini, gue minum, bahkan dia mempertontonkan meminum alkohol di konten sosial medianya ini tadi, dan memang ada sebuah tujuan untuk membranding dirinya seperti itu. Lalu terus kemudian dia mengeluhkan sesuatu yang ditimbulkan oleh sesuatu yang dia klaim ini tadi. Jadi kan rasanya nggak pas saja. Dia sebenarnya nggak salah saat Erika Carlina ini mengklaim dia dengan image-nya itu tadi. Iya, tapi saat dia terus kemudian sekarang itu menangis karena dia ya happens to be akhirnya memiliki anak dari seorang laki-laki yang berbuat seperti itu kan sesuatu yang ya itu ekses yang muncul karena dia berjumpa dengan orang-orang yang resikonya seperti itu lebih besar gitu. Oke. Tapi tindakan Erika Carlina ini menurut saya Darko menyampaikan itu ke publik, apalagi di podcast sebesar Close the Door, adalah tindakan yang tepat atau tidak tepat. Rezeki buat gue bukan tentang uang doang kok. Dapat orang baik, ketemu orang baik, kenal orang-orang baik, kesehatan. Setuju banget, memang rezeki itu gak melulu soal duit, tapi bisa diketemukan dengan orang baik, diberikan kesehatan. Bener-bener ini cowok tulus banget sama Mbak R. Bener-bener definisi man of the year. Sekarang udah banyak ya sex education untuk anak-anak muda yang lebih ya seks itu boleh dilakukan untuk umur-umur yang emang sudah umurnya, dan tujuannya emang untuk kalau orang lagi stres, itu kan bisa hilang stresnya gitu loh. Terus juga ya aku taunya gitu sih Mas. Jadi kalau makin sering stres ya makin sering. Gimana? Mas gak stres kan? Apa sih enaknya pacaran sama berondong? Karena kan aku kerja pagi, siang, sore. Kalau bisa sampai malam itu masih kerja gitu loh. Nah biasanya kalau aku ketemu sama orang yang lebih tua itu aktivitasnya jadi boring. Sorry, tapi emang mungkin yang deketin aku yang tua-tua ini boring gitu loh. Sedangkan yang ABG ini tuh yang kayak gaul. Iya. Besok kamu kerjanya jam berapa? 9. Jam 9 sampai jam 12. Terus habis itu ya jam 3 ada. Oh berarti masih ada selang jam 2 sampai jam 2. Kita kesini dulu yuk. Jadi kita aja tuh ada energi. Iya seru banget tuh kesitu yuk gitu. Sedangkan kalau ketemu sama yang lebih tua, kamu kemana? Aku ada meeting di sini jam sini sama sini. Oh, jadi ketemunya kapan? Dinner kali ya? Oke, gitu. Yo guys, balik lagi bersama saya tentunya Uki Kevin. Nah ini masuk ke segmennya DJ Panda guys ya. DJ Panda, terima kasih Kodensu. Saya mulai ngejob lagi. Support yang tulus orang tua DJ Panda di saat semua meninggalkan DJ Panda. Suhu di masanya. Nih papi DJ Panda. Waduh. Jadi terkenal ya DJ Panda ya. Waduh. Nah ini ada thank you Bunda Korla, sehat-sehat terus ya, semangat anak bunda, banyak yang dukung kamu, asik. Nah ini ada apa lagi ya, Circle Panda turun tangan, langsung dikasih paham sama DJ Wandi. Waduh, siapa lagi DJ Wandi?
Nih ya, nih pesan khusus buat klub-klub yang nge-ban di Jepanda, yang nge-blacklist di Jepanda, bahkan yang batalin event-eventnya di Jepanda. Mau kalian bilang aku DJ nggak ada attitude, masa bodoh lah, nggak peduli aku. Waktu dia naik daun, kalian semua ngejilat. Satu kali aja dibuat kesalahan, satu pun nggak ada nampak kebaikan di mata kalian. Itulah kejamnya dunia malam. Waduh, serem banget. Nggak mau maksain merit, belum. Tuh ya, yang bukan salah si Panda sih, ceweknya yang nolak buat dinikahin ya. Info terbaru alasan Erika Karlina batalin nikah. Cuma Fuji dan Rachel yang tahu sifat baik buruknya Mbak R. Aslinya Mbak R penyayang banget katanya ya. Erika Karlina mengaku dia membatalkan pernikahannya dengan DJ Panda karena belum siap. Waduh. Siap. Karena aku sifatnya jelek. Waduh, sifatnya jelek, main Uno soalnya ya. Nah ini kita lagi, semua orang pernah salah, tapi nggak semua orang punya nyali untuk minta maaf di depan umum dan bertanggung jawab atas perbuatan. Respect buat DJ ya. Scroll santai. Ini ada DJ Panda. Terima kasih Kak Densu, saya mulai ngejob lagi. Ada hikmah dari setiap kejadian dalam hidup. Terima kasih Densu. DJ Panda bisa berdiri lagi. Ya, ini kita lihat lagi. Asik. Anak bos Pacific Palace Batam undang DJ Panda dengan budget 10 miliar. Waduh. Demi sambut tamu Yakuza dari Jepang di malam 17 Agustus, guys. Waduh, DJ Panda semakin bersinar ya. Nah, kita lihat lagi. Waduh. Nah ini buang sial, penampilan DJ Panda makin cakep katanya, before dan after. Nah ini video lama apa dia baru lagi? Nah ini ada lagi. Halo Dreamers, aku DJ Panda ya, udah pada tahu, rame di TikTok, di IG juga lumayan lah. Nama aslinya siapa katanya? Nama aslinya Giovanni Surya Saputra. Oh, Giovanni. Nothing special sih, lebih ke iseng doang kalau kenapa Panda itu lebih iseng doang. Oh, aku kira namanya benar-benar Panda ya. Ternyata nama palsu. Nggak, kita mikir ini kan aku Cina ya. Jadi apa ya, hewan apa ya yang cuma ada di Cina ya? Oh, Panda doang. What? In and Out of Love kali punya Armin. Tadi ada Angel's Love, terus In and Out of Love sama Hero-nya guys tuh selalu aku bawain pas dua lagu favorit, Angel's Love. Terus kalau tunggu saja aku remix Kaunya Meledak ya, David Guetta. Tapi waktu itu dia bilangnya itu requestnya namanya Bulletproof. Nyanyiin kan? Bulletproof anjing nih maunya. Sih bisa dapat kesempatan main di Force Beach Club yang ada di Jakarta. Tempatnya keren, feel keren deh pokoknya deh. Semoga. Ci, lu sekarang nge-DJ masuk circle apa? Nih, sendirian pedas si Agnes untuk DJ Panda. Waduh. Circle happy? Mohon maaf banget nih. Gua mah kalau bahagia mah gua sendiri-sendiri aja, gua kagak mau ngajak-ngajak. Soalnya kalau misalnya satu susah yang lain cuci tangan. Kok gitu? Tolong ke Klub Indonesia kasih loker sama Ci Agnes. Waduh, si Agnes. Sekate-kate lu, menghina. Walaupun gua baru latihan nge-DJ gua tuh udah dapet tawaran kerjaan banyak banget. Lu nggak Waduh, oh baru belajar dia. ngeliat jambul gua udah tinggi begini, ngejegrak. Tuh, lu nggak lihat saldo gua dapat 1 T. Oh, dia nyindirin nih di Jepanda Itu guys. aja saldo 1 T baru ditransfer itu, cuman buat biaya makan semut rang-rang gue. Belum apa-apa itu baru DP aja. Gila lu. Aduh. Gue ganteng begini, nih gue sekarang lagi mau siap-siap, gue mau nge-DJ di Senchi. Nah itu dia guys, beberapa info terkait DJ Panda dan Erika yang tadi katanya belum siap untuk menikah. Ya, jadi ya menurut kalian gimana nih? Apakah ya kalau salah sih tentunya kedua-duanya ya, karena mereka melakukan hubungan yang di luar nikah ya. Jadi ya sudah wajarnya mereka ya seperti ini.
Nah, menurut kalian gimana? Punya komentar bisa tulis di kolom komentar reaction kalian. Dan kita akan bertemu lagi di video selanjutnya. See you.